Halo, Leo, Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Leo. Wah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Leo. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Jadi kita cek energi Leo dan orang yang dealing sama Leo ya. Kamu sama dia gitu. Leo. Oh, jadi ini jumping card ya. Go the distance. Oke. Ini ada peace. The time to go. Yin. Poison. Between words. Oke. Ya, Leo. Jadi ini tuh bisa kamu ya, atau vice versa. Kalau misalnya ini kamu, aku lihat kamu lagi kayak bisa dibilang berjarak sama seseorang ya. Seseorang ini bisa siapa saja, bisa orang yang terkoneksi dengan kamu, bisa lagi berjarak sama siapa gitu, sama orang lain, sama teman, saudara, keluarga atau siapa. Ya, energi yang kuat sih lagi berjarak sama orang yang kamu fokuskan gitu. Tapi ya ini entah dianya atau kamu merasa kayak ya udahlah, mungkin memang harus menjauh, harus jaga jarak. Ya udah, aku harus bahagiakan diriku ya. Kamu ngerasa ingin mencari kedamaian, ketenangan hidup. Kalau memang bersamanya terlalu banyak drama, terlalu banyak sakit hati, ya kamu memilih mengundurkan diri dari koneksi ini ya. Kamu kayak ingin bebas, lepas, kamu kayak ingin fokus sama hidup kamu. Kamu merasa ya gak mau terkekang oleh energi yang bikin kamu gak nyaman gitu. Tapi tetap sih kamu baper juga sama orang ini ya. Karena sebanyak apapun kamu gunakan pikiran, logika kamu, tetap ya kamu masih punya perasaan sama orang itu. Ya kita bisa aja sih lanjutin hidup ya. Mungkin kamu ngerasa masih bisa fokus sama karir, pekerjaan, fokus sama bisnis, fokus sama keuangan atau studi atau apa ya. Tapi gimana ya, kadang kita kan punya perasaan terdalam ya, dan perasaan terdalam kamu itu masih tertuju sama dia. Jadi kadang kamu mau termenung, sedih mengingat dia. Ini mungkin sosok Leo yang bisa terlihat kuat ya. Kamu mungkin kalau dilihat orang kuat, strong, beberapa kalian masih bisa tersenyum, ceria, tapi ya hati siapa yang tahu ya. Hati kamu teriris-iris, yang ngerasa perih ya, terkoneksi sama seseorang ini. Karena gak mudah ya melepas koneksi sama dia. Cuma kamu ngerasa ya perlu bersih-bersih dari energi toksik kalau memang itu tidak baik. Kalau memang itu hanya menyakiti kamu ya, kamu mencoba ngerilis, melepas energi negatif itu. Jadi kamu nggak sama lagi seperti sebelumnya ya. Beberapa kalian ini sudah sangat berbeda. Kamu sama dia itu apa memang beda? Apa memang sekarang udah beda banget? Kamu di mana, dia di mana?
sama siapa, ngapain aja, ya udah beda lah. Gitu. Tapi gimana ya, kamu masih berharap sih bisa berkomunikasi dengan orang itu, ya, masih berharap ada pembicaraan baik-baik sama orang itu, atau memang ini vice versa, seseorang sebenarnya masih ingin bicara sama kamu, masih pengen ngomong baik-baik sama kamu, seperti itu. Tapi gimana ya, ini ada yang memang membangun tembok ya, membangun blok, atau kayak ya sulit berkomunikasi dengan baik. Jadi kamu sulit keluar dari situasi nggak enak ini. Terkadang kita bisa aja nih merasa ya udahlah, melangkah ke depan aja. Tapi kalau yang di belakang ini belum beres, belum kelar sama dia, kan ngerasa kayak terbebani gitu ya. Atau jika ada seseorang yang masih punya perasaan mendalam ke kamu, belum rela kamu pergi atau nggak ikhlas kamu cuekin dia, ya gitu, kamunya berat melangkah ke depan gitu ya. Jadi ada yang stuck di tengah jalan, kayak ya kadang mau kamu ngerasa ingin berhenti gitu, berhenti melangkah ke depan karena yang di belakang manggil-manggil, bisa aja gitu ya beberapa. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia sama kamu, Leo ya. Perasaan dia. Oke. Judgment, ada 9 of Swords. Oh, ini ada 10 of Pentacles ya. Temperance, the Fool, 7 of Swords. Okay, 6 of Swords. Capricorn ya, Virgo, Taurus. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Ini bottom of the decknya 4 of Cups ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Wah, ini juga ada 10 of Wands. Berarti bisa aja ada sesama fire ya, Leo, Aries, Sagittarius. Tapi yang kuat banget ini kuatnya Sagittarius, Scorpio, Taurus, itu kuat ya. Bisa energi aja. Jadi sebenarnya orang ini masih berharap bisa bertemu kamu ya. Dia masih pengen juga sih kalian komunikasi lagi gitu. Tapi ada yang merasa bahwa ya dia tuh harus mempertimbangkan semuanya. Beberapa kalian dealing sama orang yang bisa dibilang childish ya, tidak mau menyelesaikan masalah dengan kamu. Bisa vice versa. Ada di sini seseorang yang kekanak-kanakan, entah nggak punya pendirian atau dipengaruhi nih sama keluarga. Dia punya kendali dari orang lain, terus ya dia bisa dipengaruhi siapa aja gitu. Jadi semua energi-energi depan belakang kiri kanan dia tampung, terus ya jadi tetap aja dia toxic gitu, karena dia nggak memfilter energi negatif yang masuk ke dia ya. Ini beberapa aku rasa ada yang punya hubungan karma, tapi ada juga yang koneksinya twin flame ya. Kalau ini hubungan karma biasanya ini menyakitkan banget. Kalau dibuat persentasenya kamu lebih sering sedih kalau sama dia gitu. Tapi kalau ini twin flame bisa aja sedih dan senang itu hampir sama porsinya ya. Sebenarnya orang ini apa ya, bisa dibilang overthinking, mikirin kamu gitu ya, mikirin kayak gimana nih kelanjutan
kelanjutan hubungan, kelanjutan koneksi relasi kalian, tapi dia kayak stuck gitu ya. Jadi ini tipe orang yang bisa dibilang berubah-berubah pikirannya gitu. Bisa aja dia kadang mau energinya itu mendekat ke kamu, tapi habis itu bisa menjauh. Ya kamu sulit lah mengerti dia. Ada yang dia sembunyikan sih menurut aku ya. Ada di sini orang yang nggak jujur. Padahal kalau kamu ikuti intuisi kamu, sebenarnya kamu dipermainkan gitu. Kalau kamu dengar kata hati kamu, kayaknya kamu merasa sih dia seperti mempermainkan kamu. Tapi memang ini orangnya maju mundur. Kalau dia lagi fokus nih sama energi dia sendiri, dia ngerasa banget, oh aku pengennya sama Leo nih gitu. Tapi habis itu dia dengar lagi nih dari temennya, dari keluarganya, atau dari siapa, pengaruh dari yang lain. Habis itu berubah pikiran, nggak dulu deh, nanti aja lah komunikasinya. Jadi kayak apa ya gitu, dia membuat cinta ini kayak permainan ya. Ini bisa vice versa, bisa si Leo nya atau orang yang dealing sama Leo ya. Sesuaikan kamu yang mana. Jadi istilahnya apa ya, di sini ada orang yang bermanipulasi, ada yang mainin mental victim. Mungkin ada yang bilang kayak, aku tuh ada masalah, aku ada beban begini begitu, jadi ya energinya off. Tapi ternyata di sini ada pihak lain, ada orang lain, ya kecewa lah kamunya gitu. Padahal kamu mungkin respect sama dia, kamu peduli, kamu ngerasa kayak ya kalau ada sesuatu cerita aja, ada beban bilang aja. Tapi ya dia malah membuat kamu kayak jadi kasihan sama dia. Tapi di belakang itu dia bermain. Iya, ini ada yang bermain di belakangnya. Diam-diam dia dealing juga sama orang lain, atau ada yang dia fokuskan ke hal yang lain. Bisa fokus finansial, ada punya masalah keluarga ya, tapi dia gitu kurang terbuka. Ada yang punya persoalan juga dalam ya pekerjaan kah, bisnisnya atau studinya. Tapi ya gitu sih, tidak jujur ya. Kita kalau nggak jujur, sering bermanipulasi, akhirnya misunderstanding, sering banget terjadi salah paham gitu. Oke, ini ada kartu mysticism ya. Grief, enlightenment, passion, perfection, dan ada kartu service. Oke. Ini beberapa dari mereka yang dealing sama kamu. Sebenarnya butuh support, butuh bantuan kamu juga, butuh perhatian kamu. Tapi ya gitu, dia nggak ngomong apa adanya. Malah di sini ada orang yang bertele-tele ya, menyimpan banyak rahasia, membuat kamu tuh jadi kebingungan maunya dia apa gitu. Itu sih. Jadi kalau udah terlalu drama gini ya kamu jadinya kan males gitu ya. Apalagi kalau Leo itu nggak mau basa-basi ya, aku lihat. Biasanya Leo itu ya maunya pasti-pasti aja, nggak mau drama dan nggak mau basa-basi gitu. Jadi memang ini orang yang dealing sama kamu lumayan ribet ya, ribet banget sebenarnya. Ada yang pelin-pelan di sini, bisa vice versa. Tapi ya kalau dia bersikap egois seperti itu, kamu menyikapinya jangan egois juga gitu. Maksudnya ya, mungkin orang ini tuh harus ada pembicaraan dari hati ke hati, dengan kata yang lebih lembut mungkin, atau dengan tingkah laku yang lebih positif. Ya, maksudnya ini teruntuk kalian yang mungkin sering beradu pendapat, sering beradu argumen. Ya kadang kan
Jangan karena beradu argumen jadi merusak hubungan, merusak koneksi, merusak relasi. Padahal kalian ini sebenarnya kalau dilihat ya sama-sama sedih gitu. Meskipun ini banyak permainan cinta ya, tapi aku rasa dia sedih, kamu juga sedih ya. Teruntuk kalian yang sering beradu ego itu lebih sedih lagi sih. Kadang juga mikir ya, kita kok konflik gini gitu, padahal saling cinta seperti itu. Ya ini teruntuk kalian yang gitu ya, jadi nggak semua, cuma beberapa. Dan sebenarnya orang yang dealing sama kamu itu apa ya, gelap banget memang situasi dia. Gelap itu dalam artian dia butuh petunjuk sebenarnya, butuh saran, butuh nasihat, butuh support ya, kayak aku bilang tadi, butuh perhatian. Tapi ya yang dia inginkan itu sebenarnya kamu ya. Dia merasa nggak dapet gitu feel atau chemistry-nya, nggak dapet sama yang lain. Passionnya hanya kuat sama kamu. Beberapa dari mereka ini kondisinya lagi down ya. Dia tuh lagi down secara mental, mentalnya lagi nggak sehat, atau badannya, fisiknya lagi nggak sehat gitu. Jadi ya orang ini sebenarnya rindu sama kamu gitu, kayak ya andaikan aja kamu tahu nih masalah aku gini gitu. Cuma ini banyak banget miskomunikasi kalian, jadi banyaklah misunderstanding, banyak banget kesalahpahaman. Kamu merasa orang ini begitu drama, begitu banyak yang dia tutupi atau nggak terbuka sama kamu, tapi ternyata bisa saja dia nggak enakan sama kamu, atau dia orangnya merasa bisa tanpa kamu gitu, tapi ternyata kayak nggak bisa juga sih gitu. Gua butuh nih service dari lo, kayak gitu sih. Perhatian dari kamu. Okay, stay optimistic about your love life. Forgiving and learning. Ini ada romantic feelings, trust, engagement. Okay, this could be the one ya. Jadi sebenarnya optimis lah. Kalau memang ini hubungan yang masih bisa diperjuangkan, relasi, koneksi ini masih bisa diperjuangin ya, optimis gitu. Cuma kalau kita mau membuka kisah baru, lembaran baru, ya kita harus memaafkan ya, harus belajar dari apa yang terjadi selama ini. Ini mau kamu tetap sama orang yang ini atau kamu maunya sama yang baru, ya itu kan terserah kamu mau yang mana. Intinya kalau mau bikin lembaran baru ya maafkan apa yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Belajarlah dari pengalaman. Sebaik-baiknya kamu pasti ada kan kekurangan kamu juga ya. Sebanyak apapun kelebihan kamu pasti ada juga kelemahan kamu. Jadi kalau kita punya beberapa hal yang tidak enak terjadi di masa sebelumnya, kita juga harus introspeksi diri gitu. Kita harus kalahkan ego kita. Kita harus lihat apa sih yang harus kita perbaiki. Kenapa kita harus seperti itu? Supaya kedepannya kita pantas mendapatkan yang lebih baik juga gitu. Kita pantas diperlakukan dengan baik juga. Nah seperti itu. Karena kalau ada konflik antara kamu sama dia, itu sebenarnya kan energi dari kalian berdua gitu, yang benar-benar ya mungkin bertolak belakang, mungkin sering konflik batin seperti itu. Dan seburuk-buruknya dia pasti ada kebaikannya juga ya. Sebanyak apapun hal nggak enak yang dia pernah lakukan ke kamu, tetap aja dia masih adalah beberapa kebaikan. Jadi ya maafkanlah ya. Seperti itu.
Kalau kalian merasa ingin bersatu, ya sebenarnya kalian masih punya passion itu, masih punya energi, memang ingin bersama, ya. Romantic feelings itu tentang koneksi yang sangat-sangat kuat, ya. Kita berusaha cuek, berusaha fokus nih sama hidup kita, sama karir, cuan, bisnis, pekerjaan. Kalau hati kamu ke dia, ya mau gimana lagi gitu kan, ada yang seperti itu. Setinggi apapun kita merasa, ya cintai diri sendiri lah, hargai diri sendiri, jaga harga diri lah. Nah, it's okay lah, tapi namanya hati nggak bisa bohong, ya. Kalau kamu masih berharap atau masih pengen sama dia, ya hilangkan trust issue yang kayak aku bilang tadi, ya. Terkadang ada masalah dalam sebuah hubungan dan koneksi itu karena bisa saja dua-duanya yang harus introspeksi diri gitu. Tapi kalau ini konteksnya memang salah satu yang terlalu dominan, salah satu yang memang terlalu sering menyakiti, ya itu yang harus memperbaiki diri. Dan kamu harus memperhatikan perubahan dia. Kalau perubahannya bisa lebih baik, ya kamu sebaiknya percaya sama dia. Tapi jangan mudah percaya juga, ya. Bikinlah tempo waktunya. Jangan kamu cuma lihat perkembangannya 1 minggu, padahal ternyata dia bisa kambuh gitu, bisa kumat lagi. Ya lihatlah periode yang lebih lama, kira-kira sampai berapa lama kamu bisa ngelihat perubahan dia yang benar-benar tulus dari dalam hatinya. Kalau kamu ngerasa dia masih toksik, ya pertimbangkanlah, jangan mudah menerima, ya. Tapi kalau kamu rasa sudah banyak perubahan baik, ya percayalah sama dia gitu. Dan bangun hubungan kalian ini ke level yang lebih tinggi lagi, level yang lebih serius lagi, ya beberapa seperti itu. Tapi ini ada yang bersegi-segi cintanya, ya. Ada yang udah berpetak-petak, entah karena ada orang lain, pengaruh orang lain, ya. Ya mungkin kalian bisa sekedar sebagai partner jiwa. Partner jiwa itu kan nggak harus memiliki secara fisik, tapi bisa berkoneksi lewat batin satu sama lain. Dan faedahnya ya mungkin kalian bisa saling bertumbuh, ya. Bertumbuh secara jiwa untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi makna koneksi spiritual seperti itu sih, ya. Bukan tentang hasil bisa bersatu atau enggak, tapi lebih kayak perjalanannya ini, prosesnya ini membuat jiwamu dan jiwa dia bertumbuh menjadi lebih baik. Gitu Leo, ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.